Video kali ini kita akan membahas tentang jangka sorong atau vernier caliper atau sigmat. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Bentar, dibuka dulu ya. Aduh, engap. Apa kabar sahabat? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, untuk video kali ini saya akan menginformasikan tentang jangka sorong atau vernier caliper atau sigmat. Kebetulan kemarin bertemu dengan seorang sahabat dan meminta untuk dibuatkan video tentang edukasi otomotif. Oleh karena itu, saya akan mulai dengan dasar-dasar dari otomotif terlebih dahulu. Nantinya akan secara kontinu saya upload mengenai edukasi otomotif dari TKR dan TBSM juga ya. Oke, sekarang saya sudah menyediakan jenis-jenis dari vernier caliper di sini di bawah saya. Kebetulan saya bawa dari merek Crisbo yang ini untuk skala 0,05 mili. Kemudian ada dial caliper dan model yang digitalnya. Nah, khusus untuk yang 0,02 saya sekalian unboxing juga dari merek Insize ini. Kita akan buka. Ini eksklusif untuk sahabat semuanya. Menarik warna hijau ya. Operation instruction. Dan kemudian ini dia. Kita akan buka ya, langsung. Masih di plastikin ini. Kita buka saja. Silika gel. Dan ini dia dari merek Insize. Jadi kita sudah dapat dari skala 0,02 0,05, kemudian yang jenis dial caliper dan jenis digital. Kita akan bahas sekarang. Oke sahabat, kita akan masuk ke pembahasan awal dari vernier caliper ini ya. Vernier caliper atau jangka sorong atau sigmat ini berfungsi untuk yang pertama yaitu untuk mengukur diameter luar atau bagian luar dari sebuah benda. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam atau bagian dalam benda. Dan juga berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Oke, bagian yang pertama, biar saya tandain terlebih dahulu. Ini bernama internal measuring jaws yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam atau diameter dalam sebuah benda. Kemudian ada locking screw. Locking screw ini berfungsi untuk mengunci slidernya. Yang nanti slider itu digerakkan oleh thumb clamp dengan jari kita. Dan di slider di bagian atas itu memiliki tanda dengan satuan inci dan yang bawah dengan satuan milimeter. Ini tandain dulu ya. Ini sudah. Kemudian yang bawahnya itu bernama external measuring jaws yang berfungsi untuk mengukur bagian luar atau diameter luar sebuah benda. Yang terakhir di sini belum. Ada bagian beam. Beam ini lebih menunjukkan skala utama dari jangka sorongnya. Ini saya tandain. Kemudian yang terakhir ada deep measuring bar. Deep measuring bar ini berfungsi untuk mengukur bagian dari kedalaman benda. Nantinya
di measuring bar ini nggak kelihatan ya, harus digeser terlebih dahulu slidernya, nanti akan ada ekor di belakang dari jangka sorongnya. Nah, kita masuk ke skala dari vernier caliper. Kita sudah menggambarkan dua skala yang ada di vernier caliper jenis analog. Yang atas ini skalanya 0,05 mm dan yang bawah 0,02 mm. Nah, untuk 0,05 mm kita dapat melihat di sini angka 0 dengan garis di atasnya. Untuk garis yang selanjutnya ini berharga 0,05 mm. Kemudian garis selanjutnya ada garis dengan angka 1. Nah, ini sudah jelas ya sahabat ya. Jika kita urutkan ini 0, kemudian 0,05, kemudian 0,10, kemudian 0,15, kemudian 0,20, kemudian 0,25 dan seterusnya. Seperti itu. Mudah kan ya sahabat ya. Kita akan lanjut lagi ke skala yang 0,02 mm. Nah, bedanya seperti ini jika kita lihat secara langsung, secara visual ya. Untuk 0,05, garis setelah garis 0 itu berharga 0,05 mm dan seterusnya. Nah, untuk yang 0,02 sama. Jadi setelah garis 0 ini ke garis yang selanjutnya ini berharga 0,02 mm. Dan ke garis selanjutnya lagi ini berarti 0,04. Selanjutnya lagi 0,06 dan 0,08. Baru masuk ke 0,10 atau 0,10 dan seterusnya. Jadi jika kita lihat secara visual, untuk 0,02 ini garisnya lebih banyak ya daripada 0,05. Jadi mudah ya sahabat ya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini kita sudah menyiapkan dua buah ilustrasi gambar dari pengukuran vernier caliper yang jenis analog dengan skala 0,05 dan 0,02 mm. Oke, yang atas ini sahabat sudah bisa melihat itu adalah skala 0,05 ya, yang bawahnya ini. Oke, kita akan menginformasikan bagaimanakah cara untuk membaca hasil pengukuran dari vernier caliper yang berskala 0,05. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh sahabat semuanya adalah garis angka 0 yang ada di bagian bawah atau yang ada pada skala verniernya. Kemudian perhatikan juga posisinya ada di bagian garis skala utama yang ini. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah garis selanjutnya yang benar-benar lurus antara skala utama dengan skala verniernya. Nah, ini sebetulnya sudah didapatkan ya, tapi biar kita mudah untuk melihat dan membacanya, kita ganti dengan warna warna biru saja. Oke, itu berarti kemudian yang bawahnya kita ganti juga ini, dan bagian yang lurusnya kita ganti dengan warna merah ya, bolehlah merah, ganti dengan warna merah seperti ini. Oke, ini sudah didapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 13,10 mm. Sahabat mungkin sebagian sudah tahu hasilnya. Nah, untuk yang belum, kita akan bahas secara sederhana. Jadi seperti ini. Untuk yang 13 itu, hasil yang 13 itu dilihat dari skala utama atau bagian atas dari gambarnya ya. Itu skala utama. Jika angka 1 ini berarti itu adalah 10,00. Kemudian garis selanjutnya itu 11, garis selanjutnya 12, dan kebetulan yang selanjutnya itu adalah garis ke-13.
Berarti kita sudah dapatkan 13,00 ya. Nah, yang di belakang komanya kita tinggal lihat bagian yang lurus antara skala utama dengan skala Verniernya. Kebetulan yang lurus adalah garis dengan keterangan angka 1 ini. Jadi sudah didapat itu hasilnya 13,10 mm. Mudah ya. Nah, jika garis lurusnya ada di sini berarti 13,15. Jika di sini 13,20. Jika di sini 13,25 dan seterusnya seperti itu. Jadi harus diperhatikan yang garis yang biru tersebut dengan garis yang merah. Garis yang biru adalah untuk angka pada awal dan yang merah adalah angka yang belakangnya. Oke, kita aplikasikan ke gambar selanjutnya. Ini sudah digambarkan. Nah, yang bawah ini adalah berskala 0,02. Tuh, yang atas lebih sedikit garis skala Verniernya, yang bawah lebih banyak ya. Seperti pembahasan yang tadi. Oke, kita langsung saja untuk ini. Kita perhatikan garis yang 0 ini kita ganti supaya mudah ya. Oke, itu didapat. Dan yang atas ini sangat jelas di garis yang ini. Coba kita lihat. Ini sudah ya, itu 11, 12, 13, 15, 16, 17. 17, koma berapa ya? Kita cari garis yang lurus antara skala Vernier dengan skala utamanya. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa yang lurus itu adalah yang ini. Coba saya merahin dulu. Coba kita merahin dulu. Oke, di sini. Oh, itu nggak ke biru ya. Bentar. Kita rubah dulu jadi biru supaya lebih mudah sahabat semuanya untuk membacanya. Kayak gini. Kita sudah dapat ya hasilnya. Hasilnya ini adalah 17, ini garis yang belakangnya berapa ya? Oh, sebelum angka 1 nih. Itu berarti 0,8. Jangan lupa satuannya milimeter. Oke, kita jelaskan secara sederhana. Tadi 17 sudah paham ya, yang 17. Ini kan 15, kemudian 16, dan yang ini adalah 17. Mengapa 17? Dikarenakan si garis 0 ini berada di posisi 17. Seperti itu. Nah, untuk garis lurusnya mungkin ini yang harus lebih diperhatikan. Lihat di skala Verniernya yang bawahnya. Berhubung ini adalah skala 0,02, itu berarti per tiap garisnya berharga 0,02. Untuk garis ini 0,2, ini 0,4, 0,6, dan garis yang merah ini adalah 0,8. Oke, paham ya sahabat ya? Ini sangat mudah. Nanti di episode selanjutnya akan kita bahas langsung di Vernier Calipernya. Nah, jadi seperti itu pembahasan awal dari Vernier Caliper. Semoga sahabat semuanya dapat memahami informasi yang sengaja saya sederhanakan, disimpelkan ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-like dan di-sharekan juga apabila benar-benar bermanfaat untuk sahabat. Oke, terima kasih. Jangan lupa 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Berjumpa kembali di video selanjutnya.